Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miza Abdul Wahid dengan nomor NIM 23 10 11 56 13 0007, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan pada hari ini saya akan membacakan presentasi saya. Yang pertama yaitu Islam rahmatan lil alamin. Secara etimologis, Islam berarti damai. Sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani, dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya yang ayat 107 yang artinya, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam," atau rahmatan lil alamin. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Namun dalam konteks kehidupan sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja. Entitas Islam sebagai rahmat lil alamin mengakui eksistensi pluralitas karena Islam memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah pada manusia, fakta sosial, dan rekayasa sosial kemajuan umat manusia. Materi selanjutnya, peran masjid dalam membangun peradaban manusia. Masjid merupakan tempat suci yang kedudukannya tidak asing lagi bagi umat Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan umat. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat kegiatan pemerintah yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan sampai tuntas di masjid. Ketika itu, masjid berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga difungsikan sebagai pusat edukasi, dalam artian masjid dijadikan tempat diskusi, tempat menguji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu-ilmu hukum, ilmu-ilmu umum. Masjid yang pertama kali didirikan yaitu oleh Rasulullah, yaitu Masjid Quba, dan kemudian disusul dengan bangunan Masjid Nabawi di Madinah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Maka orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Berikutnya, hukum Islam dalam konteks Indonesia. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif, yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat Muslim. Materi berikutnya, masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani adalah masyarakat beradab dan menjunjung nilai-nilai peradaban. Kata madani ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna beradab atau sivil, dan tamadun yang memiliki makna peradaban atau civilization. Di masyarakat biasanya istilah masyarakat madani dikenal dengan civil society. Menurut karya Muhammad Songge, masyarakat madani atau biasa disebut civil society merupakan sebuah bentuk dari masyarakat yang mandiri dan juga memiliki kedudukan yang serata atau sama derajatnya, serta memiliki demokratis dan adil dengan selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Berikut beberapa karakteristik masyarakat madani. Pertama, terdapat ruang bagi publik, sehingga masyarakat atau warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan pribadinya. Kedua, terdapat pola kehidupan yang bersifat demokratis.
Ketiga, masyarakatnya memiliki sikap toleransi pada keberagaman aktivitas yang ada. Keempat, memiliki sikap yang mencerminkan pluralisme dan selalu menjaga keadaan tetap damai. Kelima, masyarakatnya selalu mengedepankan nilai-nilai hak asasi kemanusiaan sehingga selalu terwujudnya nilai keadilan dan akhirnya akan tercipta keseimbangan pada kehidupan masyarakatnya. Kita sebagai makhluk sosial harus memiliki interaksi antar sesama manusia. Kerukunan beragama merupakan hubungan yang terjalin antara umat beragama yang berlandaskan dengan rasa toleransi, rasa saling memahami, dan menghormati. Dalam membangun kerukunan dalam Islam, kita dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak memaksakan sebuah kehendak dalam kehidupan umat beragama. Setiap golongan harus dapat menerima golongan lainnya tanpa menjelek-jelekan dan membedakan kekurangan atau kelebihan sebuah golongan. Kedua, harus memiliki sikap saling percaya. Dan ketiga, selalu berpikir positif. Kesimpulannya bahwa urgensi untuk membangun kerukunan harus berlandaskan dengan sebuah kesadaran dan tanggung jawab dengan niat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian untuk orang banyak. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama perlu menjunjung tinggi toleransi demi terbentuknya kerukunan di tengah masyarakat plural. Baiklah, sampai sini dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.